Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Tauhid Edit Channel. Baiklah, saat ini kita akan membahas materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAIBP kelas 6 SD, pokok bahasan indahnya tolong menolong dan toleransi. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Tauhid Edit Channel. Baiklah, untuk saat ini saya akan menyampaikan materi pelajaran PAIBP kelas 6, yaitu pokok bahasan indahnya tolong menolong dan toleransi. Di sini sudah terdapat 3 menu utama, yaitu 1 QS Al-Maidah ayat 2 dan 3, nomor 2 QS Al-Hujurat ayat 12 dan 13, dan yang ketiga rangkuman. QS Al-Maidah, di dalamnya terdapat 3 menu, yaitu lafadz, arti, dan kandungan. Untuk lafadz kita buka. Nah, ini penggalan lafadz QS Al-Maidah ayat 2. Bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sedangkan untuk penggalan lafadz QS Al-Maidah ayat 3, bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ini adalah bunyi atau lafadz penggalan lafadz QS Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Maidah ayat 3. Lalu untuk artinya untuk penggalan QS Al-Maidah ayat 2 yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Lalu untuk yang Al-Maidah ayat 3 artinya, dan telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini arti daripada penggalan QS Al-Maidah ayat 2 dan QS Al-Maidah ayat 3. Nah, ini untuk kandungannya. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2, yaitu tentang 1. Tentang perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan. 2. Perintah untuk saling tolong-menolong dalam takwa. Dan yang ketiga, larangan untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Lalu yang keempat, larangan untuk saling tolong-menolong dalam permusuhan. Dan yang kelima, yaitu larangan menyiksa binatang. Jadi ada 5 poin isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2 ini, yakni perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan, untuk saling menolong dalam takwa. Yang ketiga, larangan untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dan yang selanjutnya itu larangan untuk saling tolong-menolong dalam permusuhan. Dan juga yang kelima, larangan menyiksa binatang. Selanjutnya, untuk Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Untuk lafadznya kita buka.
Nah, ini lafadznya. Ini adalah lafaz surat Al-Hujurat ayat 12 dan Al-Hujurat ayat 13. Untuk yang ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiro minadz-dzanni, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiro minadz-dzanni inna ba'dadz-dzanni ismam wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do uhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaritumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini bunyi dari surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu untuk bunyi surat Al-Hujurat ayat 13-nya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Lalu artinya, ini untuk arti daripada QS Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka yang jelek, ya, suudon. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apabila ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Ini adalah arti dari surat Al-Hujurat ayat 12. Lalu arti QS Al-Hujurat ayat 13, yaitu wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Ini adalah arti dari QS Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ya, ini isi kandungan dari QS Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Untuk QS Al-Hujurat ayat 12, artinya itu larangan berprasangka buruk. Yang kedua, larangan memata-matai atau mencari keburukan orang lain. Dan yang ketiga, larangan berbuat ghibah. Sedangkan isi kandungan ayat Al-Hujurat ayat 13, yaitu Allah menyeru seluruh manusia dan memberitahukan bahwa mereka semua diciptakan Allah dari Adam dan Hawa. Jadi pada dasarnya semua mereka itu berasal dari kakek nenek moyang yang sama. Allah mengetahui segala sesuatu, ya. Allah mengetahui ketakwaan hambanya, mengetahui keimanan dan segalanya. Lalu yang terakhir, kita juga akan membahas rangkumannya. Nah, ini adalah inti dari materi kita saat ini. Kalau QS Al-Maidah ayat 2 mengajarkan kita untuk tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi kita menurut surat Al-Maidah ayat 2 ini dianjurkan, malah disuruh untuk berbuat saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan takwa, dan juga dilarang untuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dalam QS Al-Maidah ayat 3 mengajarkan kita hanya takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyempurnakan agama Nabi Muhammad SAW dan meridhoi agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga,
QES Al-Hujurat ayat 12 mengajak kita untuk menjauhi prasangka buruk, menggunjing, memata-matai, dan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Lalu yang terakhir, QES Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan pada kita bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, gitu. Ini adalah inti atau kandungan daripada QES Al-Maidah atau Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Demikianlah pokok bahasan kita kali ini, yaitu tentang indahnya tolong menolong dan toleransi yang merupakan materi pelajaran PAIBP kelas 6 SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum manafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.